رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu usul al-fiqh. Masih dalam membaca kitab Syarhu al-Waraqat fi Usuli al-Fiqh karya Fadilatul Syekh al-Usuli Abdullah ibn Salih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Al-Quran dan Sunnah. Baik, ikra. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul waraqat. Hadhihi al-waraqat tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usul al-fiqh. Ulang. Hadhihi waraqatun. Tadi antum bilang hadhihi al-waraqatu. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه. طيب, sampai situ kata beliau قال المؤلف صاحب المتن إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Ini adalah warakat. Akan dijelaskan apa itu makna warakat, yang mengandung tentang pengetahuan terhadap fusul. Fusul jamak fasal. Fasal itu sendiri cabang yang mencakup atau yang mengandung pembahasan tentang cabang-cabang ilmu usul fikih. Wadalik, yang demikian itu, dzalika kembali kepada lafaz usulul fikih. Yang demikian itu yakni kalimat usulul fikih muallafun min juz'aini mufradain. Itu muallaf. Muallaf bukan orang Nasrani masuk Islam. Maksudnya tersusun dari dua juz', dua bagian mufrad. Apa itu? Yang pertama ada kata usul dan yang kedua ada kata fikih. Digabung menjadi usul fikih. Usul fikih. Taib. Sebelum kita masuk dalam syarah, beliau rahimahullahu ta'ala memulai risalahnya dengan menyebutkan basmalah. Dan penyebutan basmalah di awal risalah ini kata para ulama dengan 3 sebab. Yang pertama, iktidaan bi kitabillah, mencontoh kitabullahi azza wa jalla, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan basmalah, bahkan menjadikan basmalah menjadi pemisah setiap surah dan menjadi awal dan permulaan setiap surah. Ya, sebagaimana asar yang datang dari Ibnu Abbas, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'riful fasla baina as-suwari hatta nazalat ilaihi bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak mengetahui, maksudnya tidak pernah mengetahui bahwa ada pemisah antara surah dengan surah yang lainnya dalam Al-Quran. Sampai akhirnya turun kepadanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang memulai risalahnya dengan basmalah sebagai bentuk ta'assi, pengikutan atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Nabi SAW dalam setiap menulis risalahnya, itu mereka atau suratnya kepada para raja di masa beliau, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskan basmalah di awal risalahnya. Bahkan disebutkan ini bukan hanya sunnah Nabi SAW, bahkan sunnah para nabi sebelum Nabi SAW. Karena dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran perbuatan Nabi Sulaiman tatkala beliau mengirimkan risalah kepada Ratu Bilqis. Apa kata Nabi Sulaiman? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, ini mengikuti sunnah para salaf. Sunnah para salaf, ittiba'an li sunnatis salaf.
Nah, ini sunnahnya para salaf, thariqah, jalan yang ditempuh oleh para salaf dari dahulu sampai sekarang. Bahkan dinukil kesepakatan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam syarahnya terhadap Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab, wa qad ittafaqa amalul musannifin ala ibtida'i rasailihim bil basmalati. Kata beliau rahimahullah, wa qad ittafaqa amalul musannifin. Dan para musannif, pengarang buku telah bersepakat terhadap suatu amalan, yaitu ibtida'u rasailihim, memulai setiap risalah mereka bil basmalati au kama qala rahimahullah, dengan mengucapkan basmalah. Dan juga datang dari hadis, walaupun diperselisihkan tentang kesahihannya, sebagian ulama menghasankannya. Nabi SAW bersabda, kullu amrin dibalin la yubtada'u bihi bil basmalati fahuwa abtar. Setiap perkara yang dibalin, memiliki kemuliaan, la yubtada'u bil basmalati, yang tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa abtar, maka perkara tersebut abtar. Kata para ulama, makna abtar mamhukul barakah, tidak ada keberkahannya. Maksudnya apa? Kalau perkara yang tidak dimulai dengan basmalah tidak berberkah, pemahaman kebalikannya apa? Kalau mau berberkah, maka harus diucapkan basmalah. Di sebagian riwayat ada yang mengatakan bilhamdalah. Maksudnya barang siapa yang tidak memulai perkaranya dengan mengucapkan hamdalah, maka dia juga abtar, tidak berberkah. Nah, sekarang pembahasan yang lain terhadap warakat matannya ini, sebelum kita masuk dalam syarahnya. Di sebahagian nusakh atau cetakan ada yang menukil bahwa muallif Al-Juwaini rahimahullah itu mengucapkan hamdalah, bahkan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini beliau tidak sebutkan. Ya, di sini beliau tidak sebutkan. Baik. Maka para ulama memberikan dua jawaban. Ini faedah saja. Kenapa beliau di sini tidak menuliskan hamdalahnya? Kata para ulama, ada yang mengatakan bahwa mungkin beliau inginkan dengannya ikhtisar. Karena ini buku ringkasan, maka beliau ringkas. Beliau ringkas karena panjang. Kalau beliau masukkan hamdalah, kemudian salat dan salam kepada Nabi SAW, maka beliau cukupkan itu dengan basmalah. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan ya beliau tetap berhamdalah dan bersalawat kepada Nabi, tapi itu pada saat beliau tuliskan. Maksudnya beliau menyebutkan hamdalah itu lafdhan, la khattan. Beliau tidak tuliskan, tapi tetap beliau ucapkan pada saat penulisan buku. Tapi ini faedah saja. Taib, baca. قوله هذه ورقات. الورقات جمع ورقة وهو جمع مؤنث السالم من جمع القلة عند سيبويه وقد يأتي عند من جموع القلة عند سيبويه وقد يأتي للكثرة للكثرة وعبر بذلك لقصد التسهيل على المبتدئ لينشط على قراءتها لينشط على قراءتها والإلمام بما فيها. طيب. Kemudian qala syarih, berkata pensyarah Fadilatul Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, apa yang diinginkan dengan ucapan beliau hadhihi waraqatun, ini adalah warakat. Kata beliau, al-warakatu jam'u warakatin. Al-warakat itu jamak dari kata mufrad warakah. Maknanya warakah apa? Kertas, lembaran. Wa huwa jam'u muannatsin salimun. Dia adalah jamak muannats salim. Min jumu'il qillah. Dari jamak qillah. Sekarang jamak muannats salim itu
Jadi jamak muannats salim itu dia terkadang datang sebagai jamak qillah, menunjukkan yang diinginkan dengannya 3 sampai 10. Tapi terkadang dia juga datang dengan jamak kasrah. Yang diinginkan dengannya apa? 10 ke atas. Ini hanya perselisihan dalam pembahasan nahwu dan bukan pembahasan kita di sini. Kata beliau, min jumu'il qillah. Dia dari jamak qillah. Tapi indah Sibawai, di sisi Sibawai. Siapa Sibawai? Ulama nahwu. Apa kitabnya? Alkitab. Bukan kitab Sibawai. Itu Alkitab li Sibawai. Siapa gurunya Sibawai? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Taib. Tapi terkadang juga ya'ti lil kasrah. Dia datang untuk makna kasrah 10 ke atas. Tapi ini hanya faedah saja. Maka yang diinginkan oleh beliau apa? Hadhihi waraqatun. Ini adalah lembaran-lembaran yang mengandung pembahasan tentang cabang-cabang ilmu usul fikih. Ini yang diinginkan dalam matan. Sekarang beliau kasih faedah lagi. Kenapa harus ditakbir dengan waraqat? Kenapa harus dinamakan dengan waraqat? Selembaran-selembaran. Kata beliau, liqasdi tashili alal mubtadi. Itu supaya memudahkan seorang mubtadi. Liyanshata ala qiraatiha wal ilmami bima fiha. Supaya apa? Dia semangat dalam membacanya dan al-ilmam, memberikan perhatian penuh terhadap apa yang ada di dalamnya. Coba lihat, Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan atau berfirman tentang puasa Ramadan, apa kata Allah? Ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu adalah hari-hari yang telah terhitung. Maksudnya hanya segelintir hari saja dalam setahun. Apa maknanya kata para ulama? Ini supaya meringankan. Orang bilang, oh puasa Ramadan berat. Allah katakan, enggak. Karena dia hanya beberapa hari saja dari setahun. Akhirnya apa? Ringan bagi mereka. Sama dengan waraqat. Coba kalau waraqat ini 5 jilid misalnya. 10 jilid. Ada orang mau belajar? Enggak ada. Makanya ditakbir dengan waraqat. Oh hanya sekumpulan dari lembaran-lembaran saja. Oh berarti mudah ini. Cepat selesai. Begitu. Paham ini? Tayyib. Tayyib lanjut. Paham ini tak? Lanjut. ثم قال الشارح وقوله تشتمل على معرفة فصول أي على معرفة أنواع من مسائل كل نوع منها يسمى فصلا لانفصاله عن غيره والفصول جمع فصل وهو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها تشتمل على مسائل غالبا والباب أعم من الفصل لأنه اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على فصول ومسائل غالبا والكتاب أعم لأنه اسم لجملة مختصة من العلم تشتمل على أبواب وفصول ومسائل غالبا وإنما يفعل المصنفون ذلك لتنشيط النفس وبعثها على التحصيل والاستمرار في الطلب بما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء كالمسافر إذا قطع مرحلة من سفره شرع في أخرى. طيب jazakumullah khairan. Kata beliau, wa qawluhu tashtamilu ala ma'rifati fusulin. Ilmu usul itu atau waraqat ini mengandung tentang ma'rifatu fusulin. Pengetahuan terhadap cabang-cabang ilmu. Maksudnya ala ma'rifati anwa'in minal masail. Mengandung pengetahuan terhadap beberapa jenis dari masalah atau pembagian dari masalah yang setiap dari pembagian tersebut dinamakan fasal. Jadi kalau ada masalah, ada misalnya pembahasan. Pembahasan ini bercabang di bawahnya beberapa masalah. Cabang yang bercabang ini atau masalah yang bercabang ini namanya apa? Fasal. Jadi itu intinya. Kenapa dikatakan fasal? Linfisalihi an ghairihi. Karena terpisahnya dia dari yang lainnya. Akan lebih jelas tatkala beliau jelaskan di bawahnya. Kata beliau, wal fusulu, adapun fusul
itu jam'u faslin, jamak dari mufrad fasl. Wa huwa qit'atun minal bab mustaqillatun bi nafsiha munfasilatun amma siwaha. Kemudian beliau definisikan tentang fasl. Fasl itu adalah qit'ah, potongan, bagian dari suatu bab yang bersendiri dengan dirinya dan terpisah dari yang selain darinya. Kata beliau tashtamilu ala masaila ghaliba, yang dimana fasal ini itu kebanyakannya dia mengandung masalah-masalah di bawahnya. Wal babu a'ammu minal fasl. Adapun bab itu lebih umum daripada fasl. Kenapa? Li'annahu ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilm. Karena dia nama untuk jumlah yang terkhusus dari ilmu. Tashtamilu ala fusulin wa masaila ghaliba. Kebanyakannya dia mengandung atau terkandung di dalamnya fasal dan masalah-masalah. Kemudian kata beliau selanjutnya wal kitabu a'am lagi. Yang lebih umum lagi daripada kitab, daripada bab, ada kitab. Makanya kalau kita lihat buku fikih, Kitabut Taharah. Di dalam Kitabut Taharah ada apa? Babul miyah. Bab tentang air. Ini maksudnya. Dalam bab air lagi itu banyak fasal. Ada fasal tentang ini, ada fasal tentang ini, ada fasal tentang apalagi namanya ma'un tahir misalnya. Fasal pertama tentang air yang suci. Fasal kedua najis, air yang najis. Kemudian dari setiap fasal itu terdapat masalah di dalamnya. Dalam misalnya dalam fasal pembahasan tentang air yang suci, apa pembahasannya? Kapan dia dikatakan suci? Apa dalilnya? Ini masalah namanya. Kata beliau wal kitabu a'am, lebih umum lagi. Kenapa? Li'annahu ismun li jumlatin mukhtassatin minal ilm. Sama. Dia adalah nama yang digunakan untuk menjelaskan suatu jumlah mukhtassa, jumlah terkhusus dari ilmu. Dan tashtamilu ala abwabin wa fusulin wa masaila ghaliba. Kebanyakannya dia mengandung bab-bab, fasal-fasal dan masalah-masalah. Ini kesimpulannya adalah tata cara dalam menulis atau membuat suatu karya tulisan. Jadi kata beliau, dari sebuah muallaf itu atau suatu karangan, dia itu tersusun dari 4 hal. Yang paling pertama ada namanya Alkitab. Nah, ini yang paling pertama. Jadi dalam setiap muallaf, setiap karangan pasti terkandung di dalamnya yang paling pertama apa? Kitab. Kemudian dari kitab ini terdapat apa? Bab. Yang setiap bab terdapat apa? Fasal. Dan setiap fasal pasti mengandung masail. Ini dia. Yang 1, 2, 3, 4. Kitab lebih umum daripada apa? Bab. Bab lebih umum daripada fasal. Begitu pula fasal lebih umum daripada al-mas'alah. Kenapa dikatakan lebih umum? Karena setiap dari yang lebih umum itu mengandung apa yang setelahnya. Kenapa dikatakan fasal lebih umum daripada masalah? Karena setiap fasal pasti mengandung masalah. Kenapa dikatakan bab lebih umum daripada fasal? Karena setiap bab pasti mengandung fasal. Tidak sebaliknya. Ya, tidak ada masalah yang mengandung fasal. Begitulah fasal, tidak ada fasal yang mengandung kitab. Yang ada itu fasal mengandung masalah, bab mengandung fasal. Begitu pula kitab. Kenapa kitab dikatakan lebih umum daripada bab? Karena setiap kitab pasti mengandung bab-bab. Dan tidak ada bab yang mencakup kitab. Paham ini? Nah, ini muallaf ini namanya. Tata cara dalam mengarang suatu buku. Nah, kemudian beliau kasihkan faidah. Kenapa harus seperti itu? Kenapa para ulama dalam karangannya, dia buat karangannya seperti ini? Dari kitab, kemudian dari kitab bercabang darinya bab-bab, dari bab-bab lagi bercabang darinya fusul, fasal-fasal, dan dari fasal itu bercabang lagi masalah-masalah. Kenapa harus begini?
Kata beliau, wa inna ma yaf'alul musannifuna dzalika. Tiada lain para pengarang, para ulama yang mengarang suatu buku menggunakan metode ini itu agar supaya liyanshita atau litansyit an-nafs wa ba'thiha 'ala tahsili wal istimrari fi talabi bima yahsulu laha minas surur wal khatami wal ibtida. Itu untuk menyemangati jiwa ini. Siapapun yang membacanya dia bisa semangat. Kenapa? Karena andai kata kitab itu tidak disusun seperti ini, orang tidak akan membacanya. Ya, orang tidak akan membacanya. Juga ba'thiha, membangkitkan kembali jiwa itu. Alat tahsil, untuk tahsilul ilm, memperoleh ilmu. Wal istimrari fit talab, dan untuk istiqamah di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Bima yahsulu laha minas surur. Karena terhasilkan dari hal tersebut, dari apa yang dia baca, as-surur, kebahagiaan, bil khatami wal ibtida. Karena dia mendapatkan atau dia bisa menyelesaikan suatu buku dan memulai buku yang baru. Sama seperti kita ini. Ya, kalau buku-buku ringkas kan kita semangat. Tapi kalau buku panjang, subhanallah, 2-3 pertemuan lari. Ya, entah? Tapi kalau buku itu ringkas, tersusun, metodenya juga sudah disusun, itu semangat kita belajar. Ini katanya, kata beliau. Beliau perumpamakan dengan perumpamaan yang masya Allah. Kata beliau, kal musafir, sama seperti seorang musafir. Idza qata'a marhalatan min safarihi, kalau dia telah mengqata', melalui marhalah, suatu tingkatan dalam safarnya. Maksudnya dia sudah lewati daerah tertentu dalam safarnya. Syara'a fi ukhra, kemudian dia masuk ke daerah yang lainnya, pasti dia akan merasakan bahagia. Contoh, kita mau safar pergi ke Jeneponto misalnya. Apa yang dilewati kalau di Jeneponto? Pertama, Goa, Takalar, baru? Enggak, baru dulu. Baru tuh Jeneponto dulu. Bulukumba misalnya. Kita ke Bulukumba, berarti lewat Goa, Takalar, baru Jeneponto, baru Bantaeng. Sekarang kalau orang tidak tahu ini tempat, orang yang tidak tahu tempat, pasti akan lama perjalanannya. Tapi kalau orang tahu ini jalurnya ke Bantaeng ini, ke apa? Ke Bantaeng ya, kita bilang tadi ya, ke Bulukumba. Pasti dia akan semangat. Wah, alhamdulillah, lewat mi Goa. Wah, alhamdulillah di Takalar maki. Wah, alhamdulillah Jeneponto ini dekat lagi. Masuk Bulukumba, sedikit lagi. Paham ini? Tapi kalau orang tidak tahu perjalanannya, lama sekali itu perjalanan dia rasa. Pernah kita rasakan seperti ini toh? Makanya itu buku juga disusun seperti itu. Kitab dulu. Bahwa dari kitab ada bab-babnya. Kemudian dari bab-bab itu ada fasal-fasal. Dari fasal ada masalah. Jadi kita belajar Kitabut Thaharah, Babul Miyah dulu. Dari Babul Miyah ada fasalnya. Kemudian kita belajar masalahnya. Alhamdulillah lewat dari itu masuk ke dalam bab yang baru. Sama seperti orang yang safar. Jalan. Goa nih. Dari Goa, alhamdulillah Takalar, masuk nih. Dekat nih. Dari Takalar Jeneponto, sudah setengah perjalanan lebih. Akhirnya semangat. Tapi kalau orang tidak tahu jalan, tidur saja dibikin. Lama perjalanan itu. Malas. Itu Masya Allah. Iqra. Kita selesaikan. ثم قال الشارح قوله من أصول الفقه أي من هذا الفن المسمى بأصول الفقه. Baik, kata beliau min usulil fiqh. Apa yang diinginkan dengan usul fikih? Kata beliau min hadzal fannil musamma bi usulul fikih. Kan kata beliau tadi, ini adalah warakat, sekumpulan lembaran yang mengandung tentang pembahasan akan cabang-cabang dari ilmu usulul fikih. Maksudnya dia mengandung dari pembahasan dari ilmu ini yang kita pelajari, yang dinamakan dengan ilmu usulul fikih. Iqra. Wa qawluhu وذلك مؤلف من جزئين إلى آخره الإشارة إلى أصول الفقه فهو مؤلف من جزئين من مضاف وهو كلمة أصول ومضاف إليه وهو كلمة الفقه وهو من مركب الإضافي ولهذا لا بد له من تعريفين الأول باعتبار مفرديه أي كلمة أصول وكلمة الفقه لأن المركب لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه. الثاني باعتبار علما على هذا الفن
ala bi'tibarihi alaman. Alam, nama. bi'tibari alaman ala hadzal fanni al-mu'aini Ah? al-mu'aini Al-muayyani. wa qawluhu mufradaini al-muradu bil ifradi huna ma yuqabilu at-tarkiba la ma yuqabilu at-tathniyata wal jam'a li'anna ahad al-juz'aini wa huwa lafdhu usul jam' fadalla ala anna al-mufrada huna ma laysa bimurakkabin wa innama qala al-mufradaini li'anna at-ta'lifa qad yakunu min juz'aini mufradaini kama huna wa qad yakunu min jumlataini nahwu in qadima ad-dayfu akramtuhu fa innal fi'la wal fa'ila qadima ad-dayfu jumlatun wa akramtuhu jumlatun ukhra wallahu a'lam. Kemudian kata beliau jazakumullah khairan, wa dzalika muallafun min juz'aini ila akhirih. Beliau jelaskan tentang kalimat usulul fikih. Kata sahibul matan, usul fikih itu muallaf dari juz'ain. Dia tersusun dari 2 juz', 2 bagian. Kata beliau, ucapan beliau ini isyaratnya itu kepada usulul fikih, lafaz sebelumnya. Fahuwa kembali ke mana? Usulul fikih. Maka kalimat usul fikih itu tersusun dari 2 juz', 2 bagian, 2 kata. Min mudhaf, kata yang pertama mudhaf, wa huwa kalimatu usulin, yaitu kalimat usul, wa mudhafun ilai, dan yang kedua ada mudhafun ilai, wa huwa kalimatul fikhi, yaitu kalimat al-fikih. Kemudian kata beliau fahuwa minal murakkab al-idhafi. Maka dari sini kita ketahui bahwa kalimat usul fikih dia adalah kalimat yang murakkab. Murakkabnya idhafi. Karena dalam ilmu nahwu itu ada 3 murakkab. Ada idhafi, isnadi sama masjid. Baik. Kemudian kata beliau, walihada labudda lahu min ta'rifain. Dan oleh karena itu, karena usulul fikih ini tergabung dari 2 kata yang digabung menjadi 1, maka dia juga didefinisikan harus dari 2 sisi. Sisi yang pertama bi'tibari mufradai, dari sisi kedua mufradnya. Maksudnya kedua kalimatnya, kalimat usul dan kalimat fikih, masing-masing diterjemahkan dan didefinisikan dulu. Ai kalimatu usulin wa kalimatu fikhin. Sudah? Kenapa? Li'annal murakkaba. Kenapa harus kita definisikan satu persatu? Kata beliau karena yang namanya kalimat yang murakkab la tumkinu ma'rifatuhu, tidak mungkin kita bisa ketahui apa maknanya illa ba'da ma'rifati ma turukkiba minhu atau ma tarakkaba minhu, kecuali setelah kita mengetahui dulu makna setiap lafaz yang dia tersusun darinya. Namanya kalimat usulul fikih itu, kita tidak bisa tahu makna sempurnanya kecuali kita tahu dulu makna usul dan makna fikih. Sama apapun, tarkib idhafi, kitabullahi, kitab dengan lafzul jalal Allah. Kita tidak bisa tahu makna sempurnanya. Ya walaupun kitab punya makna, lafaz jalal Allah juga punya makna, tapi kita tidak bisa tahu apa maknanya kalau dia bergabung ini sebelum kita ketahui apa makna dari setiap katanya. Paham ini? Nah, makanya dia harus didefinisikan dari sisi ini. Ini yang pertama. Sisi yang kedua bi'tibarihi alaman ala hadzal fannil muayyan. Definisinya dari sisi dia digunakan sebagai nama untuk ilmu ini. Maksudnya dari sisi dia tersusun. Usulul fikih langsung. Kalau yang pertama tadi kan dari sisi dia terpisah, masing-masing didefinisikan. Usul didefinisikan, fikih didefinisikan. Sekarang yang kedua dari sisi dia bergabung. Usulul fikih. Yang dimana kalimat usulul fikih secara tergabung ini dia adalah nama bagi cabang ilmu ini. Nah, ini 2. Kemudian kata beliau faidah. Ucapan beliau mufradain. Ya, yang diinginkan dengan 2 mufrad. Al-muradu bil ifrad. Yang diinginkan dengan mufrad di sini mayuqabilut tarkib. Lawan dari tarkib. Murakkab. Ya. La ma yuqabilu tasniyata wal jam'ah. Bukan mufrad yang diinginkan, lawannya tasniyah dan jama'. Kenapa? Beliau sebutkan dalilnya. Li'anna ahadal juz'aini wa huwa lafdhu usulin jam'un.
Karena kalau yang diinginkan dengan dua mufrad di sini adalah lawan dari tasniah dan jamak, ini menyelisihi hakikatnya. Kenapa? Hakikatnya salah satu dari dua mufrad yang diinginkan itu lafadz usul. Dan usul ini apa? Lafadz apa ini? Mufrad atau jamak? Jamak. Berarti yang diinginkan dengan mufrad bukan lawannya jamak. Karena salah satu dari dua mufrad yang diinginkan lafadznya jamak. Berarti dari sini kita pahami bahwa yang diinginkan dengan dua mufrad lawan dari tarkib. Maksudnya kalimat usulul fikih, masing-masing dari kata al-usul dan kata al-fikih, semuanya ini apa? Mufrad ghair murakkab. Masing-masing hanya satu kata. Nanti dari masing-masing dari satu kata ini digabung menjadi satu, baru dia menjadi murakkab. Kemudian kata beliau, fadalla ala annal mufradahuna ma laisa bimurakkab. Maka dari dalil ini kita pahami bahwa yang diinginkan dengan mufrad di sini ma laisa murakkab, apa yang bukan murakkab. Kemudian kata beliau, wa inna maqala mufradain. Kenapa harus beliau takbir dengan mufradain? Ya, kenapa harus kata mufradain? Kenapa bukan kata lain? Kata beliau, li'anna ta'lifa qad yakunu min juz'aini mufradain kama huna wa qad yakunu min jumlatain. Karena yang namanya ta'lif, penggabungan di antara dua hal atau dua sesuatu, itu terkadang dia digabung dari dua hal yang mufrad. Seperti di sini dalam kitab ini, dan terkadang pula dia digabung dari dua jumlah. Dari dua jumlah. Contoh, in qadimat dhaifu akramtuh. Kalau tamuku datang, maka aku akan memuliakannya. Fa innal fi'la wal fa'ila qadimat dhaifu jumlah. Sungguh dari lafaz ini, fi'il dan fa'ilnya, yaitu qadimat dhaifu, ini jumlah, satu jumlah tersendiri. Wa akramtuhu, dan jumlah akramtuhu ini jumlatun ukhra. Dia jumlah tersendiri juga. Yang dimana kedua jumlah ini yang namanya ta'lif. Maka kata beliau, wallahu alam. Ya, sampai di sini insyaallah. Besok kita lanjutkan, dan kalau bisa besok ini diselesaikan bacaannya ini 1,5 lembar. Ya, kalau bisa kita selesaikan setiap bab ini 1 hari. Rata-rata 1,5 lembar. Nah, makanya kita hitung kemarin halaman buku ini itu ada 225. Kalau kita ambil sehari 225, tiga halaman, 1,5 lembar, 225 bagi 3, 75 hari. Itu targetnya kita insyaallah ta'ala. Coba kita lihat dulu. 75 bagi 4 berapa? Masya Allah matematikanya. 75 bagi 4. 18. Ya. 18,75. Nah, 18 ini kita bagi 4. Ini 18 tadi 18 pekan. Kita bagi 1 bulan berapa pekan? 4. Berarti kita bagi 4. 4,5 bulan. 4,5 bulan insya Allah. Anggaplah 5 bulan. Sekarang bulan apa ini? Hijri. Hah? Akhir Muharram. Ya, akhir Muharram kan? Berarti Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Iya. Jumadil Tsani, insyaallah. Rajab, Sya'ban 2 bulan. Ya, nanti kita lihat bagaimana di situ. Karena kitab selanjutnya ini kitab besar. 2 kalinya tebalnya ini. Taisirul Usul. Insyaallah ta'ala. Itu usul fikih dengan madhab Hambali. Kan awalnya kita ya. Ya. Itu kalau kita hitung Jumat, Sabtu, Ahad. Tapi kan kita ini hanya 4 hari. Makanya saya bagi 4 dulu. Nah, dapat sekitar 18,5
Anggaplah 19 pekan. Kalau kita bagi 4 per bulan dapat minta tadi sekitar 4 sampai 5 bulan. Insyaallah taala. Dan saya lihat juga rekaman-rekaman ustadz yang lain rata-rata begitu, 70 sampai 80. Ya kalau kita capai target alhamdulillah. Tapi dengan pemahaman ya. Kalau lebih cepat alhamdulillah. Tapi kalau memang lebih lambat ya alhamdulillah juga. Karena Nabi itu yang diajarkan kita tuh. Kalau kita mendapatkan suatu kesenangan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau kita mendapat sesuatu yang menyedihkan, tidak enak dalam hati, apa bacanya? Ala kulli hal. Pokoknya semuanya insyaallah. Jazakumullahu khairan, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.